Alhamdulillah. Alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi amadda al-insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahu qilbuhu wa agalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa atlaka bil haqqi maghulah wa awjabah ala ibadihi al-hajja wal umrata was salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi saya wasiatkan khususnya bagi diri saya sendiri dan kaum muslimin sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa di mana saja kita berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada hari Jumat ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kali ini saya akan menyampaikan khutbah tentang dua kalimat syahadat. Dari segi judul kayaknya sepele Pak ya. Kenapa? Karena kita semua udah hafal syahadat. Cuma banyak orang Islam sekarang ini Islamnya Islam KTP. Islamnya Islam ikut-ikutan. Islamnya Islam dari dalam perut mak. Hanya syahadat ada di mulut saja tapi tidak diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Kalau betul-betul kita mengatakan bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, buktikan persaksian kita dengan apa? Dengan betul-betul menyembah Allah, bukan setengah-setengah. Contoh, kita ini menyembah Allah setengah-setengah. Contoh di masjid ini, Masya Allah sekarang hari Jumat Pak, hampir tidak muat masjid. Jumat, coba lihat 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Allah undang kita, Allah manggil kita lewat muazin, hayya 'alas shalah. Itu undangan Allah Pak. Ayo kerjakan sholat, masuk masjid. Masih santai di rumah main HP. Hayya 'alal falah. Ayo kejar raih keberuntungan. Masih santai nongkrong di kafe sambil minum kopi. Ini bukti. Banyak orang Islam begitu Pak. Ada orang Islam masuk masjid seminggu sekali, tiap hari Jumat baru dia masuk masjid. Padahal rumah dia di samping masjid, padahal kantor dia, tempat dia kerja dekat masjid. Masuk masjid seminggu sekali tiap hari Jumat. Ada yang lebih parah, orang Islam masuk masjid setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang lebih parah, orang Islam masuk masjid ketika sudah mati, mayat yang masuk masjid disolati. Na'udzubillah min dzalik. Gitu orang Islam Pak. Kalau dia banyak utang, banyak masalah, tak punya duit, miskin, rajin ke masjid. Ketika tak berduit, banyak utang. Tapi ketika udah kaya, uang miliaran, tanah hektaran, Allah dilupakan. Sibuk dengan judinya, sibuk dengan zinanya, sibuk dengan narkobanya. Baru punya motor PCX buka bungkus, tak ada sholat. Baru punya mobil Avanza second, tak ada sholat. Baru penghasilan sebulan 10 juta, tak ada sholat. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi sekarang udah mulai, ini udah mulai ada di Pontianak nih, aliran namanya aliran makrifat, aliran tasawuf. Saya pernah langsung ketemu dengan orang ini Pak. Dia mengatakan sholat tak ada wajib, cukup ingat kata dia. Jadi kalau dengar azan hayya 'alas shalah, jangan ke masjid, cukup ya ingat ngayal sholat masuk surga. Mantap. Nabi Muhammad Pak, apa kata Allah? Ya Muhammad, isfa' sal, kata Allah, sal tu'ta, isfa' tu syafa' kata Allah. Yang artinya Muhammad,
minta apa saja kau pasti akan kuberi. Muhammad, kata Allah, kau pasti masuk surga. Bahkan Muhammad, kau bisa memasukkan orang ke dalam surga sebanyak kau berapa jumlahnya. Tapi walaupun Nabi Muhammad oleh Allah dijamin pasti masuk surga, saking seringnya sholat kaki beliau sampai bengkak. Ini kita siapa yang jamin kita masuk surga? Ngatakan sholat tak wajib juga ingat. Nabi Muhammad Pak dijamin pasti masuk surga. Tapi setiap sholat Nabi Muhammad, setiap sholat beliau menangis Pak, menetiskan air mata. Padahal dijamin pasti masuk surga. Kita banyak dosa, sholat seumur hidup tak pernah keluar air mata. Makanya ayo buktikan. Kalau betul-betul kita bersaksi tidak Tuhan selain Allah, buktikan. Dengan apa? Menyembah Allah. Nih, ramaikan masjid Pak. Malu kita Pak. Kalau yang ramaikan masjid orang dari luar sini, yang ramaikan masjid Jannatul Naim orang dari Kuburaya, dari Mempawah, malu. Sedangkan orang sini ada ke masjid, baru hari Jumat masuk masjid. Terus lanjutan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau betul-betul kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, buktikan dengan apa? Dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Aulan nas bi yaumal qiyamah adzkaruhum alayya salatan. Yang artinya manusia yang paling mulia di sisiku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Bukan ulama yang paling mulia Pak, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan. Walaupun dia bukan ulama, orang biasa, ya, bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan ketua kiai, tapi dia paling banyak baca selawat kepada Nabi Muhammad, maka dia orang paling mulia. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asra salawat." Yang artinya barang siapa baca selawat kepadaku satu kali saja, maka akan Allah berikan kepadanya 10 pahala, 10 rahmat, 10 pangkat. Sebanyak-banyak, yang penting istiqomah Pak. Istiqomah itu artinya continue, dibaca terus sampai mati. Ya, baca selawat. Saya selawat panjang, selawat pendek lah. Selawat pendek, paling pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin ada kerja bangunan sambil ngaduk semen, baca selawat. Yang kerja gojek sambil ngantar penumpang, ngantar makanan, baca selawat. Apalagi yang pegawai negeri, apalagi yang kerja kantor, sejuk pakai AC, baca selawat. Kalau ingin dapat pahala 10 kali lipat. Nggak cukup di situ. Orang yang baca satu selawat, apa kata Nabi? Wa ta'an wa asyrati'at, akan dihapus darinya 10 dosa. Bayangkan cukup baca satu selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 10 dosa oleh Allah diampuni. Bukan apa kita ini banyak dosa Pak. Dosa mata, lihat maksiat, belum lagi dosa mulut nak bermual, nak ngomongkan orang, belum lagi dosa perut, dosa kemaluan, dosa kaki, dosa tangan, dosa hati. Banyak dosa kita. Baca satu selawat, oleh Allah akan diampuni 10 dosa. Enggak cukup itu, ditambah lagi wa rafa'alahu asyra darajat. Orang yang baca satu selawat oleh Allah akan diangkat baginya 10 derajat, 10 pangkat. Mungkin di sini hari ini ada orang yang udah kawin 5 tahun, 10 tahun tak punya anak, pingin punya anak, banyak baca selawat. Mungkin ada bujang lapuk tak laku-laku dah berapa kali minta perempuan, pingin cepat laku, banyak baca selawat. Mungkin kita punya toko tak laris-laris, banyak baca selawat. Nak jual rumah, jual tanah tak cocok harga, banyak baca selawat. Ingin naik pangkat, naik rezeki, banyak baca selawat. Juga saudara, selain banyak baca selawat, bukti kita cinta bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan apa? Dengan mengikuti sunnah Nabi. Sekarang ini Pak, banyak ya orang Islam Pak tidak mengikuti sunnah Nabi. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Hari Jumat Pak, hari Jumat disunnahkan pakai warna putih. Ini sunnah Pak. Kalau saya perhatikan di masjid ini yang pakai warna putih kurang lebih 10%. Ini untuk pelajar kita Pak. Nah, mungkin kita banyak tidak tahu ya. Ya insya Allah Jumat depan, mudah-mudahan semua Jumat depan oleh Allah bisa melaksanakan sunnah Nabi pakai warna putih ya. Kalau tidak mampu beli baju putih, telepon saya, pergi ke rumah saya banyak baju putih, saya beri ya. Kalau tak punya baju putih, jadi disunahkan hari Jumat pakai warna putih. Kalau bisa dari atas sampai bawah putih, songkok putih, baju putih, kain putih, atau pakai kayak saya ini jubah. Kalau tidak bisa paling sedikit songkok dengan baju putih. Kalau tidak bisa paling sedikit bagian atas songkoknya putih. Ini kadang-kadang dari atas sampai ujung kaki tak ada sebutir pun warna putih. Juga disunahkan, mohon maaf, disunahkan sholat Jumat atau sholat 5 waktu disunahkan pakai songkok tutup kepala.
Kadang-kadang ada orang begini Pak Ustaz, saya tak sempat nak pakai baju putih Pak Ustaz, karena seragam kantor saya itu warna coklat, tak sempat saya pakai warna putih Jumat. Saudara, baju putih itu kecil, dilipat bisa masuk jok motor. Nanti ketika nak Jumat ke masjid, bersalin lah, masjid kan ada WC, bersalin baju putih. Habis itu selesai sholat pakai aja seragam coklat kau. Nabi Muhammad begitu, tidak pernah Nabi Muhammad seumur hidup sholat tidak pakai songkok, tidak pernah. Pak Ustadz, saya tidak sempat bawa songkok Pak Ustadz. Saudara, songkok itu lebih kecil dari baju, dilipat bisa masuk kocek. HP yang selalu dibawa, rokok jak tak pernah lupa, masa songkok tidak bisa dibawa saudara. Ada yang jawab, Pak Ustadz, baju putih kan hukumnya sunnah, tidak wajib. Solat pakai songkok kan hukumnya sunnah, tidak wajib, tidak dosa. Betul saudara. Warna putih tidak wajib, hukumnya sunnah. Pakai songkok solat tidak wajib, hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah Pak, kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi ingat, kita solat nih bukan nak ngurang pahala, nak nambah pahala. Makanya kalau betul-betul kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, buktikan persaksian kita dengan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga sedikit lagi bukti kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, cintai keluarga Nabi. Cintai siapa itu keluarga Nabi? Sekarang Bapak mungkin udah nonton di medsos. Ya, sekarang sedang ribut tentang habaib. Sampai-sampai ada orang mengatakan bahwa Habib itu nasabnya terputus. Kalau kita tahu orang Pontianak udah kenal siapa itu keturunan Nabi. Bapak tahu pernah mungkin ziarah ke Batu Layang? Batu Layang itu makam Sultan Syarif. Kalau di Pontianak keturunan Nabi disebut Syarif Syarifah. Kalau di Yaman disebut Habib Hubabah. Kalau di Aceh disebut Sidi Sidah. Itu keturunan Nabi. Kita orang Pontianak udah tahu keturunan Nabi Syarif Syarifah udah ratusan tahun yang lalu. Kita punya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Ghazali di Batu Layang itu 250 lebih yang lalu. Abah beliau Syarif Husain, ya, besannya Daeng Manambon Syarif Husain itu 300 tahun Pak. Tiba-tiba sekarang ada orang berani mengatakan bahwa nasab keturunan Habib itu terputus. Nauzubillahi min dzalik. Padahal hati-hati. Nah Habib nih Pak, Habib atau Syarif di Pontianak itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita kurang ajar Pak. Nabi bersabda sangat keras. Apa kata Nabi? Alaman ada nasabi wa dhawi rahimi faqad adani wa man adani faqad adallah. Yang artinya dengarkan kata Nabi Muhammad, barang siapa yang kurang ajar kepada keturunanku para habaib, berarti dia kurang ajar kepadaku kata Nabi. Jadi orang yang benci kepada para habaib berarti dia benci kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sekali lagi saudara, kalau betul-betul kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada Nabi Muhammad kecuali utusan Allah, rajin-rajin sholat, kerjakan perintah Allah, jauhi segala larangan Allah. Dan kalau kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ikuti sunnah Nabi, akhlak Nabi, suri teladan Nabi, dan hormati para habaib keturunan Nabi. Mudah-mudahan kita oleh Allah diampuni dosa-dosa kita, diterima amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.